Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Aurelia Salsahia dengan NIM 202521086 dari program studi farmasi. Pada pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Definisi antibiotik. Antibiotik adalah zat kimiawi biasanya dihasilkan oleh suatu mikroorganisme atau secara semisintesis yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Antibiotik adalah golongan yang paling banyak digunakan di dunia. Lebih dari 1/4 anggaran rumah sakit dikeluarkan untuk penggunaan antibiotik. Golongan obat terbagi berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu ada 5. Pertama, menghambat sintesis dinding sel. Yang kedua, menghambat membran sel. Yang ketiga, menghambat sintesis protein. Keempat, menghambat sintesis asam folat. Dan yang kelima, menghambat sistem asam nukleat. Adapun mekanisme kerja antibiotik pada sel bakteri, yaitu membunuh mikroorganisme relatif mudah apabila tidak memandang selektivitas, sebab mikroorganisme dapat dibunuh dengan berbagai cara, yaitu dengan pemanasan, radiasi, serta penggunaan bahan kimia yang kuat seperti asam yang pekat, namun untuk membunuh secara spesifik tanpa merusak sel dan jaringan pada hospes akan lebih sulit. Resistensi antibiotik. Resistensi biotik atau alias kekebalan terhadap antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menahan efek dari obat akibat bakteri tidak mati setelah pemberian antibiotik dan fungsi obat tersebut tidak bekerja sama sekali pada tubuh. Kekebalan antibiotik pada seseorang yang sakit dan diberikan antibiotik. Normalnya bakteri akan mati karena obat itu, namun pada beberapa kasus sebagian bakteri akan bermutasi dan membentuk kekebalan terhadap antibiotik. Yang dapat kita lakukan untuk mencegah resistensi antibiotik, yaitu konsumsi antibiotik hanya jika diresepkan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Selalu habiskan antibiotik, jangan pernah menggunakan antibiotik sisa, jangan menggunakan antibiotik bersama-sama orang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu antiseptik. Antiseptik adalah bahan yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan tubuh tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Tujuan pemakaian antiseptik adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme penghambat sistem enzim bakteri dan mengubah daya permeabilitas sel membran melalui proses oksidasi, halogenasi, dan pengendapan bakteri. Penggolongan antiseptik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu golongan halogen dan halogenator, golongan alkohol, senyawa pengoksidasi, dan turunan amonium kuartener. Adapun contoh bahan antiseptik yaitu ada iodin, kloroheksidin, dan hidrogen peroksida. Yang ketiga yaitu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang dapat menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga mikroorganisme tersebut tidak dapat berkembang dan inaktif. Disinfektan tidak membunuh seluruh mikroorganisme, tetapi mengurangi kuman atau mikroorganisme pada level tertentu, sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau pembusukan. Disinfektan dilakukan pada benda mati dan bagian permukaan dengan tujuan mencegah dan mengontrol infeksi. Disinfeksi dapat dilakukan secara fisik ataupun kimia. Yang keempat yaitu preservasi. Preservasi merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Tujuan preservasi jangka pendek atau jangka panjang disesuaikan dengan tujuan program yang akan dirancang. Pemeliharaan jangka pendek digunakan untuk kegiatan rutin seperti penelitian atau proyek yang sudah terprogram.
Adapun teknik penyimpanan dan pemeliharaan, yaitu yang pertama, peremajaan berkala, penyimpanan dalam aquada steril, penyimpanan dalam minyak mineral, penyimpanan dalam tanah steril, penyimpanan menggunakan lempengan gelatin, penyimpanan menggunakan potongan kertas filter, penyimpanan dengan teknik pengeringan cairan, dan penyimpanan secara kriogenik. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi saya tentang antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.